Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muthaharoh, NPM 1911030143, kelas E, semester 4, dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan negosiasi dalam organisasi. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi. Organisasi merupakan wadah di mana banyak orang berkumpul dan saling berinteraksi. Organisasi juga terbentuk karena adanya kesamaan visi dan misi yang ingin dicapai. Seiring berjalannya waktu, di dalam organisasi kerap terjadi adanya konflik. Apa sih itu konflik? Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, pada level yang berbeda-beda karena beberapa alasan atau penyebab utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai dan alokasi sumber-sumber yang dibagikan. Terdapat banyak definisi tentang konflik yang diberikan oleh ahli manajemen. Namun, di antara makna-makna yang berbeda itu, nampak ada suatu kesepakatan bahwasanya konflik dilatar belakangi oleh adanya ketidakcocokan atau perbedaan dalam hal nilai, tujuan, status, dan lain sebagainya. Terlepas dari faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu konflik, gejala yang mengemuka dalam suatu organisasi saat terjadi konflik adalah saat individu atau kelompok menunjukkan sikap bermusuhan dengan kelompok lain yang berpengaruh terhadap kinerja dalam melakukan aktivitas organisasi. Pandangan tentang konflik. Ada beberapa pandangan tentang konflik diantaranya. Yang pertama, pandangan tradisional atau yang disebut dengan the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan hubungan manusia atau disebut dengan the human relation view. Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar atau lumrah yang terjadi dalam semua kelompok dan organisasi. Konflik tidak dapat dihindari karena itu keberadaannya harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang ketiga, pandangan interaksionis atau disebut dengan the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Reaksi dalam konflik. Ada berbagai reaksi yang timbul akibat adanya konflik dalam organisasi, antara lain pertama, amarah. Amarah dan sikap bermusuhan dalam diri lawan negosiasi bisa menakutkan dan sulit dihadapi. Penyebab amarah timbul karena perasaan tidak aman, gelisah, dan rasa kurang percaya diri. Biasanya amarah ditunjukkan dengan bahasa tubuh akibat dari naiknya tekanan darah dan menegangnya otot-otot. Kedua, kritik. Kritik jika disampaikan dengan cara konstruktif dapat menjernihkan suasana dan dapat meningkatkan kualitas hubungan kedua belah pihak. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Negosiasi juga bagian penting dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bertahan dalam bisnis atau bidang lainnya. Apa sih itu negosiasi? Negosiasi merupakan proses interaksi antara individu atau kelompok yang mempunyai perbedaan argumentasi maupun persuasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan negosiasi, tidak jarang terjadi konflik yang membawa masalah tersendiri dari tingkat yang sederhana
sampai masalah yang kompleks sehingga mengganggu jalannya negosiasi. Konflik selalu timbul jika pandangan satu pihak berbeda dengan pandangan pihak lawan. Akhirnya dapat disimpulkan ya oleh kita semua bahwasannya apabila konflik dapat dikelola dan ditangani dengan baik, dapat memberikan manfaat dan akhirnya meningkatkan hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak, sehingga tujuan dan sasaran negosiasi antara kedua belah pihak dapat tercapai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.